bab kedua dari terakhir kitab Tauhid, episode ke-65, yaitu bab tentang bagaimana Nabi kita SAW menjaga umatnya dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, karena beliau sayang kepada kita. Baik, buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, capek di dunia dengan segala macam ujiannya. Bikin acara misalnya hujan. Tadi AA dari stasiun kereta api Padalarang ke sini hujan dan basah kuyup walaupun udah pakai jas hujan karena tembus. Dengan dari Unpad atau dari Buah Batu? Dari Buah Batu ke sini hujan. Musa dari Unpad Jatinangor datang ke sini pakai motor hujan-hujanan basah. Dan masih banyak lagi seorang tua yang mungkin dia sebagai ojol gak bisa dapat penumpang gara-gara lagi hujan yang deras. Dan berbagai macam masalah lainnya yang kita rasain di bumi ini gak nyamannya. Perlu kalian ingat bahwasanya Allah bikin dunia ini gak nyaman biar apa? Biar kita hatinya tidak cenderung cinta dunia dan kita cenderung untuk rindu sama akhirat. Itu adalah salah satu hikmah terbesar kenapa di dunia ini Allah bikin berbagai macam kesengsaraan, teman-teman. Analogi simpelnya, maaf kalau mungkin kurang etis ya. Enakan mana Gan? Kencing pas nggak pengen pipis atau kencing pas lagi kebelet rasa leganya? Lagi kebelet. Pas lagi kebelet ya. Pas lagi kebelet kencing tuh plong, tenang. Tapi kalau nggak pengen kencing, dikencingin sakit nantinya. Ini analoginya bukan analogi sempurna ya untuk menggambarkan dunia dengan akhirat tuh nggak bisa. Tapi itu analogi simple. Dimana Allah jadikan dunia ini penuh ujian agar kita hatinya cinta sama akhirat dan sabar. Ingat, orang yang sabar itu pahalanya itu bighairi hisab. Maka buat kalian yang sabar nih, ini ingin apresiasi, kita sampai udah di bab 65. Satu bab lagi kelar kitab Tauhid. Mau apresiasi ke adik-adik Arizal yang udah lama banget sama Arizal. Yang paling lama di sini Fahri ya. Udah berapa tahun Fahri? 10 tahun mungkin sama Arizal ya. Terus ada Regan udah 6 tahun. Kemudian ada Naufal yang udah 8 tahun sama Arizal. Dan beberapa di antara kalian yang udah istiqomah bareng Arizal belajar sampai 8 tahun. Ini kisi kajian tuh udah banyak banget. Kalau totalin dari tahun 2016 sampai 2025 yang isi tablik akbar, anggap aja setiap tablik akbar tuh ngisi di depan 1000 orang dan udah ngisi lebih dari 1000 kali, misalnya berarti udah 1.000.000 orang yang kajian secara langsung di luar follower yang ada di medsos. Tapi kan mereka cuma orang yang sekali ketemu Arizal udah lewat. Kenal sebentar, say hello, kenalan, terus habis itu udah lupa selamanya. Nomor kontak gak di save. Tapi kalian bareng sama Arizal ngaji rutin 8 tahun coba. Dan kalian sabar. Sabar. Apalagi buat murid-murid Arizal yang udah beberapa kali kena blok AA marahin. Tapi kemudian minta maaf lagi, balik lagi, belajar lagi. Ini semua kesabaran yang apresiasi dan hanya Allah yang bisa ngebalas kalian. Berdoa semoga di malam hari yang berkah ini di bulan Ramadan, siapapun yang sabar dengan ujian yang menimpanya, siapapun yang sabar dalam beramal soleh, semoga Allah karuniakan kalian surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Dan aku ingin mengawali ini dulu dengan satu hadis yang terkenal. Nabi SAW bersabda, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan panggil Jibril, wahai Jibril, aku cinta sama fulan. Jibril akan cinta, lalu Jibril akan bilang ke malaikat yang ada di langit, wahai penghuni langit, Allah cinta sama fulan, maka cintailah dia.
maka semua yang ada di langit pun akan cinta dengan dia. Lalu Allah akan mengkaruniakan rasa cinta atau penerimaan kepada makhluk-makhluknya yang ada di bumi. Di antara ciri-ciri orang dicintai Allah itu adalah dia dicintai oleh penghuni bumi. Jadi berdasarkan hadis ini, jadi dia punya haters atau enggak? Punya. Kalau berdasarkan hadis ini? Oh, Enggak. Tapi tentunya sunnatullah. Orang yang paling dicintai oleh Allah aja yaitu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam punya haters. Jadi jangan nganggep kalau misalnya udah dicintai oleh Allah nggak akan ada haters sama sekali. Akan ada orang yang hate sama kita, membenci kita, memfitnah kita tuh pasti ada. Tapi yang dijamin tuh apa? Allah akan bikin hati orang-orang yang mencintai Allah untuk mencintai kita. Bisa jadi yang jadi haters kitanya ribuan atau jutaan, dan yang cinta kitanya cuma 5 orang, tapi 5 orang ini 5 orang spesial di mata Allah. Itu udah cukup. Kisah yang pernah sampaikan, seorang ulama di Mesir ditangkap dan dipenjara secara zolim tanpa dia ngelakuin kesalahan. Sampai di penjara didatengin seekor anjing herder yang kelaparan, gak dikasih makan beberapa hari. Dan penjaga penjara ini masukin anjingnya ke dalam sel tahanan di tempat ulama tersebut. Lalu polisi atau penjaga penjara pergi, tinggal nunggu aja, besok tinggal sisanya tulang belulang kan ya si ulama ini. Pas balik tuh penjaga penjaranya keesokan paginya itu langsung menggigil penjaga penjaranya. Kenapa? Karena ngelihat si anjing buas yang kelaparan ini lagi duduk dengan begitu manisnya di sebelah ulama tersebut. Lalu kemudian si penjaga penjara ngasih makan ke ulama itu. Pas mau ngasih makan, ulamanya kasihan ke anjing. Kelihatan kelaparan. Ulama ini gak tega ngelihat anjing ini kelaparan. Dikasih anjingnya makanan tersebut, disodorin di depan dia. Tapi anjingnya gak mau makan. Akhirnya ulama ini makan setengah piringnya, lalu setengahnya dikasihkan ke anjing, baru anjingnya mau makan. Allahu Akbar. Ini bisa kejadian kayak gini. Itu karomah teman-teman. Dan karomah seperti itu biasanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Dan itulah yang kita kejar. Kenapa kita mau bersusah payah sih buat kajian? Capek. Kenapa? Datang ke sini hujan-hujanan. Dapat uang dari Arizal? Kagak. Kalian kenapa datang capek-capek? Kenapa kalian ngeluangin waktu beres taraweh? Kenapa nggak tidur atau main Mobile Legends dan sebagainya? Tapi kalian tetap ngedengerin kajian. Karena kalian berjuang untuk sabar. Dengan sabar itu kalian pingin selamat, pingin dicintai oleh Allah. Dan ingat aja sebagai penutup dari opening, ya opening kedua ini sebelum kita masuk materi yang inti. Ingat satu ayat Quran yang begitu indah teman-teman. Di surat Al-Mu'min. Surat keberapa Al-Mu'min? Hah? 2 Al-Mu'minun kalau 23. Kalau Al-Mu'min itu surat 40. Nama lainnya surat Ghafir. Ya Allah berfirman, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Ini salah satu ayat-ayat yang indah teman-teman. Kalau kalian lagi ngedown karena ngerasa hidup sempit, lagi ngerasa gak banyak motivasi, lagi pingin aja ada yang motivasi atau ingin ada yang ngedoain kebaikan, maka ketahuilah ada yang ngedoain kalian bukan manusia, bukan malaikat biasa, tapi malaikat pemikul arsh. Dan malaikat yang dekat sama Allah. Sebutin malaikat yang dekat sama Allah siapa aja? Jibril, Mikail, Israfil.
3 malaikat teragungnya Allah dan malaikat pemikul arsy yang jumlahnya menurut sebagian ulama 4, menurut sebagian ulama 8. Jadi ada yang bilang yang memikul arsy itu 4, ada pun yang 8 itu yang memikul arsy pas menjelang hari kiamat, pas menjelang sangkakala. Tapi ada yang berpendapat enggak, 8 udah total. Berdasarkan surah Al-Haqqah. Itu teman-teman, pemikul arsy yang agungnya tuh luar biasa. Malaikat pemikul arsy tahu gedenya segimana? Dari telinga sampai pundaknya, kata Nabi SAW, itu 700 tahun perjalanan atau 500. Silahkan bisa cek. Pokoknya dari telinga sampai pundaknya itu berapa puluh atau berapa ratus tahun perjalanan. Gede banget. Itu malaikat semuanya ngedoain orang-orang yang beriman. Apa doanya? Wahai Tuhan kami, ilmumu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang taubat dan yang mengikuti jalanmu. Dan selamatkan mereka dari azab neraka. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Kau janjikan kepada mereka. Bersama kakek moyang mereka, ayah-ayah mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak mereka yang soleh. Sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan selamatkan mereka dari keburukan pada hari kiamat. Sungguh orang-orang yang Kau selamatkan dari keburukan pada hari itu, Engkau telah merahmati mereka. Dan itu adalah kemenangan yang agung. Bayangin, itu doa yang spesial buat kita. Yang Allah perintahkan ke malaikat untuk mengucapkannya terus-menerus buat kita. Bersyukurlah teman-teman ketika kalian lagi ada di jalan Allah, di jalan taubat. Kalian tuh didoain bukan sama guru lagi, tapi sama malaikat yang agung, sama Jibril. Itu kalian kagum gak sih dengan besarnya Jibril? Berapa gedenya Jibril tuh segimana? 600 sayap, yang satu sayapnya tuh mengcover timur dan barat. Dan itu kalau Jibril lagi bentangin sayapnya, rubi jatuh. Rubi itu perhiasan yang warnanya merah gitu ya. Rubi berjatuhan. Gimana, kebayang gak sih agungnya Jibril? Itu mau ngedoain orang kayak kita yang kecil dan penuh maksiat ini. Kok sayang banget Jibril sama kita? Yang bikin Jibril sayang ke kita dan mau ngedoain kita, ya Allah. Allah yang nyuruh Jibril. Allah yang mengilhamkan malaikat-malaikatnya untuk ngedoain kita. Maka itulah sebagai opening teman-teman. Ya bersyukur ya udah ada di 2 bab terakhir dan kita habisi kitab Tauhid di bulan Ramadan. Masya Allah. Pekan depan tuh hari apa? Jumat ya, tanggal berapa? 21 ya. Kita udah masuk ke 10 hari terakhir gitu loh. Kitab Tauhid di 10 hari terakhir kita beres. Kalaupun pekan depan bab terakhirnya itu dipakai 2 kali, ya tetap aja ya 2 kali, tanggal 21 sampai 28. Dua-duanya ada di malam yang berpotensi Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Ini masih jelas nggak Arizal? Agak patah-patah kalian? Masih jelas? Oke, alhamdulillah. Siap teman-teman, kita masuk ke pembahasan ini dan minta buat kalian yang udah mulai ngantuk-ngantuk silakan cuci muka, terus istinsyoknya masukin air ke hidung sampai dalam banget, kalau bisa sampai ketelan tapi jangan ke paru-paru, nanti masuk rumah sakit. Kalian pokoknya hilangin semua rasa ngantuk, maksimalin. Baik teman-teman, kita akan bahas tentang bagaimana Nabi kita SAW menjaga umatnya dari pintu-pintu kesyirikan. Beliau menjaga tauhid umatnya. Beliau sayang sama umatnya. Kenapa sih Nabi SAW gak ingin umatnya jatuh kepada kesyirikan, Musa? Coba kenapa Nabi SAW gak ingin umatnya jatuh kepada kesyirikan? Dosa yang besar. Lebih detailnya lagi, karena dosa yang besar mengantarkan kepada neraka. Dan masalahnya kalau orang udah jatuh kepada dosa syirik akbar, dia akan selama-lamanya di neraka, gak akan pernah keluar. Dan siksaan yang paling gampang di neraka itu orang berdiri di atas sendal yang dari api sampai otaknya mendidih. Sayangnya siksaan teringan di neraka ini sudah di-booking oleh Abu Thalib. Artinya kalau kita harus masuk neraka, siksaannya gak akan gitu. Siksaannya akan lebih berat lagi. Dan Allah berfirman kepada orang yang siksaannya paling gampang di neraka, yaitu Abu Thalib, di hari kiamat Allah ketemu sama Abu Thalib, atau Abu Thalib dihadapkan di hadapan Allah dalam hadis Sahih Muslim. Kemudian Allah bilang ke Abu Thalib, kalau engkau punya harta sepenuh bumi, maukah engkau menebus dirimu dari siksaan pada hari ini? Dalam riwayat yang lain tuh bahkan emas sepenuh bumi, bahkan 7 kali lipatnya. Mau nggak?
nebus dirimu dari azab ini. Dia bilang apa? Tentu ya Allah. Dan Allah berfirman, dulu aku minta kepadamu sesuatu yang lebih simpel, yaitu kau menyembahku dan jangan bersyirik, berbuat kemusyrikan, kesyirikan dengan siapapun selain diriku. Tapi engkau terus-menerus berbuat syirik. Nah, jadi Nabi tuh takut sallallahu alaihi wasallam. Takut kalau kita celaka. Makanya beliau membentengi kita dari apapun yang bisa nganterin kita kepada neraka jahanam. Ya. Jadi kalau beliau lagi marah-marahin sahabat, ngelarang dari perbuatan ini, perbuatan itu, perbuatan ini, perbuatan itu karena beliau sayang. Bukan karena beliau ingin hidup kita sempit. Masih ingat kenalan Arizal yang murtad? Dia murtad biar apa? Biar enak hidupnya, biar bebas. Bisa minum miras, bisa makan narkoba. Tapi nyatanya setelah makan narkoba, minum miras gak bikin dia bahagia. Dia sendiri yang ngaku kalau udah makan narkoba tuh apa yang terjadi? Ngefly enak. Lalu setelah ngefly enak, hilang tuh rasa ngefly-nya. Habis itu kemudian makan lagi, ngefly lagi. Habis itu setelah makan, hilang lagi rasa ngefly-nya, rasa entengnya tuh hilang. Galau lagi. Terus aja kayak gitu. Padahal kan udah murtad enak. Gak ada aturan Islam. Mau pacaran mah enggak, mau riba mah enggak. Gak diatur, walaupun tetap aja nanti akan ada azab gitu di hari kiamat. Tapi ternyata gak bikin bahagia. Nabi SAW ketika ngelarang, karena beliau sayang sama kita. Baik teman-teman. Ya, kita akan ngebahas beberapa hadis. Yang pertama adalah Nabi SAW bersabda, ketika ada sahabat ya dari Bani Amir yang menemui beliau kemudian berkata, anta sayyiduna, sayyiduna. Engkau itu adalah Tuan kami. Engkau adalah sayyiduna. Kalimat ini benar apa salah? Benar atau salah? Sahabat bilang, wahai Rasulullah, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah panutan kami, engkau adalah Tuan kami. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Wong Nabi sendiri SAW yang bersabda, aku adalah sayyid di hari kiamat atas semua manusia. Aku pemimpin seluruh manusia di hari kiamat. Dan aku gak sombong, kata beliau. Jadi sekali lagi, ucapan sahabat ini, engkau adalah sayyiduna, engkau adalah Tuan kami, pemimpin kami. Benar apa salah? Benar. Tapi, Nabi bersabda SAW, As-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Sayyid yang sebenarnya, Tuan yang sebenarnya, itu adalah Allah. Kemudian akhirnya para sahabat berkata lagi, wa afdaluna fadlan, wa a'zamuna tulan. Engkau ya Rasulullah adalah yang paling utama dan yang paling agung kebaikannya di antara kita. Kemudian Nabi SAW bersabda, ucapkanlah semua atau sebagian kata-kata yang wajar saja bagi kalian. Dan janganlah kalian terseret oleh setan. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Tenang, nanti saya jelasin. Yang kedua teman-teman, ketika ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling baik di antara kami, putra orang yang terbaik di antara kami, Tuan kami, putra Tuan kami. Beliau bersabda, wahai manusia, ucapkanlah kata-kata yang wajar saja bagi kalian. Jangan sekali-kali kalian terbujuk oleh setan. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Aku tidak senang kalian mengagungkanku melebihi kedudukanku yang telah diberikan Allah kepadaku. Ini agak aneh sebenarnya. Agak aneh. Ucapan sahabat tadi, bahwasanya Rasulullah SAW manusia terbaik. Benar apa salah? Benar. Anak terbaik. Benar juga. Ya. Pokoknya semua ucapan sahabat tadi benar, tapi kok Nabi SAW malah bilang jangan ngucapin kayak gitu. Ini gimana penjelasannya? Maka teman-teman harus kita pahami ya. Bedakan antara ketika Allah muji seseorang atau orang lain atau seseorang muji kita saat kita nggak tahu dengan ketika muji kalau ada kitanya. Atau gini deh bahasanya ya. Allah menyebutkan tentang misalnya gini ya, ada seseorang yang dia itu baik, mulia dan sebagainya. Itu jangan deh biar nggak susah, Musa aja ya, maaf Musa jadi korbannya. Musa anak baik,
cerdas, pintar, soleh. Musa teh anaknya berapa? Kakaknya berapa? Kakak adik 6 ya? Iya. 6 perempuan semua ya? Iya. Musa satu-satunya laki-laki? Bungsu ada. Oh, bungsu ada, Masya Allah. Nah, Musa anak baik, anak soleh misalnya. Pas Musa lagi gak ada, dia lagi kuliah, bilang, teman-teman, punya ini nih teman Musa namanya, dia Masya Allah soleh, baik, ya berusaha untuk semakin baik, walaupun gamers tapi berusaha untuk berjuang tobat gitu ya, misalnya. Nah, itu Musa, muji Musa pas Musa lagi gak ada, itu gak apa-apa. Tapi kalau ada orangnya, ada Musanya, muji Musa, di situ Musa harus merasa gak cocok dengan pujian tersebut. Harus. Ngerti teman-teman? Jadi kalau Nabi SAW dipuji, cocok gak beliau dipuji? Sangat cocok. Tapi ketika beliau ada di depan orang yang mujinya, beliau merendah dan merasa gak cocok. Merasa yang paling enak tuh kalau dipanggil hamba aja dan Rasulullah. Nah, ini adalah bentuk ketawaduan. Ingat bahwa kesyirikan itu terjadi awalnya gara-gara kesombongan kan? Ya enggak? Kesombongan. Atau kalau enggak sombong, kalau dari orang yang sombong, ya dari orang lain yang berpotensi bikin dia sombong. Maksudnya gimana sih? Kalau Fir'aun kan ngaku dirinya Tuhan, berarti sombong. Itu jelas ya, itu pemicu kepada kesyirikan. Tapi sekarang kalau ada orang yang dia orang biasa, orang soleh, tapi biasa aja, dia nggak sombong awalnya, tapi kemudian Fahri muji-muji dia dengan pujian yang sangat berlebihan, berpotensi dia jadi sombong nggak? Iya. Dan kalau dia udah sombong, akhirnya dia jadi ngerasa ingin dipuja-puja. Kalau udah ingin dipuja-puja, lama-lama ingin disembah. Dajjal kan awalnya menurut sebagian ulama tuh nggak langsung ngaku jadi Tuhan kan? Awalnya Dajjal ngaku jadi apa? Utusan awalnya, utusan Allah awalnya. Menurut sebagian ulama ya, walaupun dari teks hadis belum baca yang secara eksplisit kayak gitu, tapi Guru Arizal, Ustaz Abu Amin Nabila Phillips, waktu beliau ngasih seminar di London kalau nggak salah, di auditorium, beliau ngasih tahu, Dajjal tuh awalnya ngakunya bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai utusan aja. Ya. Tapi lama-lama ketika dia udah punya power, udah kelihatan followernya banyak, ngaku jadi Tuhan. Nah, jadi sekali lagi, bedain antara muji seseorang ketika orangnya lagi gak ada, boleh gak? Boleh. Dengan muji orang kalau ada orangnya di depannya. Kita, kalau kita lagi gak ada di tempat, lalu ada orang yang muji-muji kita, dan pujian itu gak masuk ke telinga kita gak tahu ada orang yang lagi muji-muji kita, kira-kira akan berefek ke kita gak? Gak akan ada efek sama sekali, dan gak tahu ya. Ada yang muji atau ada yang caci, kan saya gak tahu nih. Tapi kalau misalnya ngedenger gitu, suatu saat dipuji abis-abisan sama sekolah nggak tahu. Tiba-tiba ada satu orang dari sekolah A yang bilang, kemarin tuh banyak yang muji-muji Akan ada efek nggak ke hati Arizal? Ada. Maka di sini ingat ya teman-teman, ingat kalau kita sebagai yang memuji, pastikan, usahakan orang yang kita puji nggak ada di depan kita. Paham ya? Kalau orangnya ada di depan kita, silakan puji tapi dengan pujian yang sewajarnya aja. Yang tidak berpotensi dia jadi sombong. Ada orang ganteng kita bilang, lo ganteng banget. Fitnah jadinya gitu ya. Bukan fitnah itu maksudnya ujian dari Allah gitu ya. Kalau kita muji dia di belakangnya, dia gak akan jadi sombong. Tapi kalau di depannya, ya bisa jadi sombong. Kecuali kalau misalnya dengan bahasa yang gak membuahkan kesombongan, gak memicu untuk sombong, ya silakan. Sekali lagi, sebagai orang yang muji, adabnya satu apa? Jangan memuji di depannya gitu ya. Dan kalau muji di belakangnya, alias orang yang dipujinya gak ada, silakan boleh memuji. Kalau ada orang di depannya yang dia puji, silakan pujinya pakai yang sewajarnya aja. Kalau di luar, kalau lagi nggak ada dia, silakan pujinya bisa ditambah-tambah, tapi yang tetap yang fakta ya, jangan muji-muji yang di luar fakta, karena itu jadinya fitnah ya. Tapi kalau di depannya, walaupun dia emang keren banget, tapi pujinya sebagiannya aja. Itu ulama zaman dulu teman-teman. Ada seorang ulama besar yang udah ahli banget, pokoknya itu mazhab tuh dia udah nempel aja semua mazhab di otaknya mungkin. Ketika dipuji, dia adalah
ulama, alim, dipuji-puji abis-abisan. Apa yang dia bilang tahu? Jangan kayak gitu. Saya ini cuma tuwailibul ilm. Tuwailibul ilm itu artinya penuntut ilmu junior. Artinya penuntut ilmu yang baru belajar. Kebayang gak sih itu tawadunya luar biasa. Seperti itu ya. Adapun bagi yang dipuji nih. AA misalnya dipuji. Kalau ada orang muji Arizal di belakang, terus habis itu ternyata AA ngedenger, seneng, wajar. Rasa seneng itu wajar, tapi jangan sampai jadi sombong. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kasusnya seseorang yang berbuat baik, lalu kemudian ada orang yang muji, ya dia seneng gitu. Dan beliau bersabda, itu adalah kebaikan yang Allah berikan di dunia ini, gitu ya. Artinya nggak akan mengurangi di akhirat, asal dianya nggak jadi ujub. Nah kalau misalnya dipuji oleh orang lain dari luar, terus ngedengernya, bahagia, bersyukur ke Allah, ya. Dan kalau ada orang yang langsung muji Arizal di depannya, maka di situ harus mengusahakan sebisa mungkin untuk mengcounter pujian tersebut, untuk membuat Arizal jadi lebih tawadu. Tapi tawadunya bukan tawadu yang palsu. Ada istilahnya merendah untuk meroket. Dibilang, kamu pinter, kamu soleh. Oh enggak, saya mah sangat buruk, saya mah dajjal, misalnya gitu. Ya jangan gitu juga. Merendahnya tuh merendah yang wajar. Jangan sampai berlebihan. Atau kita merendahnya sih kelihatannya wajar, tapi hati kitanya merendah untuk meroket. Hati-hati juga ini, bahaya. Itulah sabda, itulah mengapa Nabi kita SAW orang yang mulia, sangat terpuji, tapi kita ngelihat hampir di semua aspek kehidupannya yang ada tuh low profile, yang ada tuh sederhana. Beliau bersabda, al-badzadzatu minal iman. Kesederhanaan tuh bagian dari iman. Beliau jalan kadang nyeker, beliau pakai baju yang gak mewah. Beliau ketika foto Mekah naik apa? Keledai. Hewan yang keledai tuh gak ada apa-apanya dibandingkan unta dan kuda. Kan harusnya beliau panglima perang naik kuda gitu yang gagah. Beliau naik keledai sambil beliau mengerunduk. Pas naik keledai, merunduk, turun surah An-Nasr. Oh, makin ngerunduk aja karena surah An-Nasr tuh apa sih itunya? Bunyinya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kepada Allah seraya memujinya dan mohon ampun kepadanya, sesungguhnya dia Maha penerima taubat. Bayangin teman-teman, setelah kesuksesan yang abis-abisan, berhasil menaklukkan Quraisy, masuk Islam berbondong-bondong, naik keledai, nunduk. Pas udah nunduk diturunin ayat An-Nasr yang bikin beliau makin nunduk. Makanya spesial banget beliau tuh. Sangat-sangat tawadu. Beliau gak ingin umatnya terjangkiti kesombongan, yang mana kesombongan itu yang nantinya akan membawa kepada kesyirikan. Lihat Musailamah Al-Kadzab. Awalnya kan beliau, siapa sih Musailamah Al-Kadzab? Sahabat Nabi awalnya. Sebenarnya nggak bisa disebut sahabat sih, karena dari istilah aja nggak cocok. Tapi intinya awalnya masuk Islam. Tapi Musailamah Al-Kadzab ini punya kehebatannya, tahu apa? Orator. Kalau ngomong didengar sama banyak orang, terpukau orang dengan kata-katanya, enak banget gaya ngomongnya. Dari situ mulai timbul kesombongan, dari situ mulai bisa mempengaruhi orang, disitulah timbul bisikan setan, dan akhirnya ngerasa kalau dia punya kespesialan, ngaku jadi nabi. Itu teman-teman kesombongan. Ini enak banget ya, bab ini disimpan di akhir. Coba bayangin, bab tentang menghindari kesombongan disimpan di akhir. Ibaratnya gini, lo pada udah belajar kitab tauhid, udah nih 65 bab nih. Terus lo pada mau ngapain setelah belajar kitab tauhid? Mau musyrikin orang? Enggak. Setelah belajar 65 kitab tauhid ini, yang ada adalah kalian syukur ke Allah. Udah dikasih ilmu. Introspeksi udah diamalin atau belum. Dan kalau ngelihat ada orang lain yang belum dapat hidayah, walaupun kita tahu itu kemusyrikan, kita benci kemusyrikan, tapi kita bilang, kalau ya Allah, segala puji bagimu yang udah ngasih aku hidayah tauhid, aku bisa mengamalkannya. Aku pengen dakwahi mereka, ya Allah, kasihan yang belum paham tauhid. Kalau mereka mati bisa selamanya di neraka, ya Allah, syirik akbar. Itu kan indah banget ya gak sih?
Lihat susunan bab ini begitu spesial. Di bab ke-65 kita diperintahkan untuk semakin ngedown, down. Apalagi nanti pas bab 66, pas bab penutupnya, wow. Itu ngebahas tentang arsy-nya Allah. Itu lebih, wow, lebih amazing lagi teman-teman. Paham isi bab ini? Intinya itu sih, nggak mau bahas panjang lebar. Intinya itu, dan sekarang ingin ngasih beberapa kisah aja. Teman-teman ingat gak sih? Coba sebutin sahabat Nabi SAW yang terbaik. Satu apa? Dua. Tiga. Empat. Nah, kita nyobain dulu yuk. Dengar dari Abu Bakar. Itu Abu Bakar teman-teman. Lihat bagaimana 10 orang dijamin surga. Harusnya kan gini ya. Nabi SAW tuh udah bilang ke Utsman, setelah hari ini gak akan ada yang memudaratkan Utsman. Maksudnya apa? Utsman mau maksiat kek, mau dosa besar kek, gak peduli. Udah pasti masuk surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga. Jadi ketika beliau bersabda tentang 10 orang yang dijamin masuk surga, itu tuh bukan cuma dijamin masuk surga. Dan kita semua kalau mati dalam kondisi Islam dijamin masuk surga. Tapi yang maksud beliau 10 orang yang dijamin masuk surga tuh dijamin gak akan disentuh neraka juga. Dan ini 10 manusia terbaik. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sepakat ulama. Ya, walaupun Utsman dan Ali di sini ada khilaf mana yang lebih utama, tapi secara umum 4 ini jelas itu yang terbaik. Setelah itu yang 6-nya gak ada yang bisa menentukan siapa yang terbaiknya. Yang jelas ada Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Baidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Satu lagi siapa? Zubair bin Awam. 10 orang ini itu yang terbaik. Teman-teman lihat. Yang terbaiknya di antara yang terbaik yaitu Abu Bakar. Yang mana kalau semua umat ini ditimbang amalnya, itu Abu Bakar tetap lebih berat. Yang ngalahin Abu Bakar itu cuma Nabi aja SAW dan para Nabi yang lain tentunya. Tapi kalau dari umat Nabi Muhammad SAW gak ada yang ngalahin Abu Bakar. Itu Abu Bakar ketika dipuji dengan pujian yang emang pantas bagi beliau. Abu Bakar doanya gimana sih? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli bima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau siksa aku atas pujian-pujian yang mereka lontarkan kepadaku. Ampuni aku atas dosa-dosaku yang mereka tuh gak tahu. Dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka katakan tentang diriku. Umar dijamin surga. Sampai Nabi SAW bersabda, kalau ada Nabi setelahku itu siapa? Umar. Kalau seandainya ada Nabi setelah aku nih, saya itu adalah Umar. Udah dijamin surga, udah dijamin syahid Umar. Dan Umar ketika itu kan Nabi SAW tuh ngasih rahasia nama-nama orang-orang munafik yang ada di Madinah. Dikasih tuh rahasianya, siapa aja orang-orang munafik, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Yang memegang rahasia Nabi SAW siapa namanya? Siapa? Hudzaifah. Hudzaifah atau Abu Hudzaifah ya? Abu Hudzaifah ya. Abu Hudzaifah yang dikasih nama-nama orang-orang munafik. Nabi SAW tidak nyampein ke seluruh sahabat, takut jadi chaos. Takut kalau semua sahabat tahu, apalagi Umar tahu, udah langsung penggal aja. Nanti kalau dipenggal takutnya jadi mudarat ke orang-orang yang baru masuk Islam. Ini kenapa Umar ngebunuhin orang-orang Islam? Padahal mereka munafik. Nah, Nabi SAW ngasih tahu rahasia orang-orang munafik, nama-namanya itu ke Abu Hudzaifah. Dan Umar tuh suatu saat bilang, wahai Abu Hudzaifah, engkau kan sahabat yang oleh Nabi dipercaya dengan nama-nama orang munafik. Aku mau nanya, ada gak namaku di antara nama-nama yang disebut oleh Rasulullah SAW itu? Kebayang gak sih? Orang yang dijamin surga ngomong, ada gak namaku di antara nama-nama deretan orang munafik? Coba bayangin teman-teman, Allahu Akbar. Begitupun Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu sahabat ini yang pernah ngimamin Nabi Muhammad SAW itu cuma 2 teman-teman. Cuma 2 sahabat yang pernah ngimamin Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kedua Abdurrahman bin Auf. Itu Abdurrahman bin Auf tuh pernah ngimamin Nabi SAW. Ketika beliau telat, lalu kemudian para sahabat
bermusyawarah siapa yang kira-kira jadi imam, dan Abu Bakar kalau nggak salah pada saat itu lagi nggak ada. Akhirnya mereka sepakat Abdurrahman bin Auf yang jadi imam. Bayangin, dua orang ini spesial. Itu Abdurrahman bin Auf dikasih kekayaan, yang mana kekayaan beliau ini udah bener-bener countless aja. Bahasa kitanya udah nggak bisa dihitung saking banyaknya. Dan beliau itu suatu saat beliau lagi buka puasa di hari Senin. Ketika mau buka puasa, disodorkan makanan oleh pembantu atau budak beliau. Ketika beliau mau makan, beliau langsung ingat, ya Allah, Hamzah, paman Nabi SAW, itu beliau meninggal, wafat syahid. Namun ketika meninggal, beliau nggak punya kain untuk menutupi beliau sendiri. Kalau ditutup kepala, kaki kelihatan. Kalau ditutup kaki, kepala kelihatan. Mus'ab bin Umair, lebih baik daripada diriku. Tapi ketika meninggal, gak punya kain untuk menutupi tubuhnya. Kalau ditutup kepala, kaki kelihatan. Kalau ditutup ke kaki, kepala kelihatan. Sedangkan aku, dunia Allah bukakan untukku. Aku takut kalau ini adalah istidraj. Aku takut ini adalah nikmat yang Allah segerakan di dunia sehingga nanti di akhirat aku gak punya apa-apa lagi. Bayangin, ini statement keluar dari seorang yang dijamin masuk surga. Siapa lagi coba? Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi SAW bersabda, engkau adalah istriku di dunia dan di akhirat. Coba bayangin senangnya Aisyah ketika disabdakan engkau istriku di dunia dan di akhirat. Tapi Aisyah, ya Allah, ketika beliau dituduh zina, dan Allah tahu, Aisyah tahu bahwasanya Allah tahu kalau Aisyah gak berzina. Aisyah yakin, Allah tahu aku gak zina. Aku yakin Allah akan membelaku. Tapi teman-teman, Aisyah tuh ngira Allah ngebela Aisyah cuma lewat hadis. Jadi Aisyah tuh ngira Allah akan ngasih tahu ke Nabi SAW bahwasanya Aisyah tuh bebas dari tuduhan zina yang dilontarkan oleh orang-orang munafik. Tapi gak disangka-sangka, taunya Allah turunkan firman-Nya di surah An-Nur. Beberapa belas ayat yang membela Aisyah. Apa coba yang terjadi teman-teman? Apakah Aisyah senang? Ya kalau kita senang banget, oh nama aku ada di Quran. Atau walaupun namanya gak secara eksplisit disebut, tapi Allah bicara tentang diriku, kita senang. Kalau Aisyah enggak. Dia nggak seneng. Beliau yang ada adalah malu gitu, merasa nggak pantas. Ya Allah, Aisyah tuh bilang, aku ngira Allah akan membelaku lewat Nabi SAW, lewat hadis. Tapi ternyata Allah membelaku dengan menurunkan ayat Quran untuk membelaku. Di situ Aisyah ngerasa nggak pantas, malu gitulah. Inilah sifat hamba Allah yang soleh, tawadu. Kita udah ngelakuin apa sih teman-teman sehingga kita pantas sombong? Kalau dibandingkan mereka yang udah jelas kebaikannya, mereka nggak sombong. Nah kita apa? Gak ada apa-apanya. Ramadan kita banyak kekurangan. Mau nyombongin apa? Makanya yang ada tuh kita semakin baik, semakin banyak beramal soleh, semakin ngerasa, aduh ya Allah, penuh kekurangan. Dan semoga Allah karuniakan hati kita ketawaduan, yang dengannya kita bisa mati dalam kondisi husnul khotimah. Karena orang yang di hatinya ada kesombongan, potensi dia mati dalam kondisi su'ul khotimah itu besar. Besar. Nah, akhiri ini dengan satu kisah untuk menjadi reminder buat kalian. Ya. Nabi kita SAW tuh ngasih tahu bahwasanya innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung endingnya. Sesungguhnya amal itu tergantung endingnya. Tapi ending kita itu dibangun atas kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita yang sesungguhnya itu adalah kebiasaan yang kita lakukan saat lagi sendirian. Jadi mungkin kita sering baik ceramah di depan orang banyak, tapi dalam kesendirian kita penuh maksiat. Ya potensinya matinya tuh saat yang lagi itu gitu loh. Makanya kalau kita ngelihat ada ustadz yang meninggal pas lagi ceramah, itu ya Allah indah banget. Dan Allah matikan dia dalam kondisi ceramah tuh pasti ada kebaikan yang dia lakukan. Itu salah satu ciri-ciri kematian husnul khotimah yang jarang terjadi. Tapi Allah pilih dia mati saat lagi ngucapin hadis Nabi SAW.
seorang polisi yang ngejaga di jalan tol. Kemudian pas lagi ngejaga di jalan tol ada dua mobil yang saling tabrakan, kegulitik di dua mobil ini. Akhirnya polisi muslim ini langsung ngedatengin ke salah satu pengemudinya, udah sakaratul maut, dan si pengemudi ini langsung dirangkul sama polisinya dan dikatakan, ya akhi qul la ilaha illallah, wahai saudaraku ucapkan la ilaha illallah. Ini si pengemudi mobil ini malah nyanyi, mati. Pengemudi mobil yang kedua sama, dia udah berlumuran darah, udah sakratul maut, dibantu untuk ngucapin la ilaha illallah, sama dia malah nyanyi dan mati. Akhirnya kemudian polisi ini sempat stres selama 6 bulan ngelihat orang dicabut nyawanya di depan matanya dalam kondisi nggak bisa ngucapin la ilaha illallah. Akhirnya si polisi ini 6 bulan kemudian ngejaga di sebuah jalan tol lagi, dan di situ ada satu mobil yang lagi melipir ke pinggir gitu ya, karena bannya bocor. Lalu pengemudi ini turun ke belakang mau ngecek bannya, mungkin mau ganti dengan ban serep ya, ban ganti. Cuma pas lagi ngituin ban di belakang, ada mobil remnya blong dan nabrak si orang ini yang lagi ada di belakang mobilnya, ditabrak keras banget. Itu langsung tulang belakangnya tuh rusak, retak, hancur, dan dia jatuh dalam kondisi udah berlumuran darah, sakaratul maut juga. Dan polisi ini untuk yang ketiga kalinya ngelihat orang sakaratul maut di depan mata. Dia agak ragu awalnya apakah mentalkin atau enggak, tapi akhirnya si polisi ini memberanikan diri merangkul dia. Dan pas dirangkul itu polisinya nggak bisa ngomong apa-apa kecuali meneteskan air mata. Kenapa? Karena si orang ini, pemuda ini, dia ngaji dengan suara yang begitu indah. Dia ngaji. Dia ngucapin kalimat-kalimat tauhid, kalimat yang baik. Ngaji sampai suaranya tuh hilang habis, mati. Pas dibawa ke rumah sakit teman-teman, itu orang-orang di rumah sakit kan pada ngeliat itu kenapa. Awalnya belum tahu, pas sudah dimasukin ke ruang jenazah, kemudian dapat nomor kontak dari keluarganya, ditelepon lah keluarganya, ibu, bapak, anak ibu meninggal kecelakaan. Dan ibu bapaknya ngucapin alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mematikan anakku di hari Senin ini. Anakku ini setiap hari Senin adalah hari liburnya, dan dia tuh rutin kalau di hari Senin itu dia pergi ke kampung neneknya, ngebawa sembako, ngebawa buah-buahan, ngebawa makanan, ngebawa majalah-majalah Islami, ngebawa kaset-kaset Islami untuk dakwah di kampung neneknya sambil sedekah. Dan itu dia udah lakukan selama beberapa waktu, dan Allah matikan dalam kondisi itu. Akhirnya dokter menyampaikan dipakai speaker gitu ya, karena ini kisah yang inspiratif, kepada orang yang hadir di rumah sakit, kepada yang pengunjung rumah sakit, mungkin yang mau nengok keluarga masing-masing. Pas ngedengar kisah itu, akhirnya semua yang ada di rumah sakit itu terkesan dengan kisah si pemuda ini. Matinya dalam kondisi ini. Akhirnya mereka mensolat jenazahkan sampai rumah sakit itu penuh teman-teman. Sholat jenazah penuh sama orang-orang yang di rumah sakit, karena mereka tahu ini mereka lagi nyolatin orang yang spesial banget, yang Allah matikan dalam kondisi seperti itu. Karena rutinitas yang dia lakukan dalam kebaikan, Allah matikan seperti itu. Tapi orang yang di hatinya ada kesombongan, walaupun secara lahiriah soleh, itu potensinya dia akan dimatikan dalam kondisi su'ul khatimah. Itu tuh udah jaminan aja. Kalau orang hatinya busuk, banyak maksiat, hati secara lahiriahnya baik tapi hatinya busuk, banyak maksiat, itu potensinya matinya dalam kondisi su'ul khotimah. Dan yang sekarang kita bahas adalah kesombongan. Jangan sampai sombong. Makin soleh makin ngerasa gak ada apa-apanya, makin soleh makin ngerasa hina, makin soleh makin ngerasa aduh udah lemah aku di hadapan Allah. Itu aja dari Arizal. Terima kasih teman-teman semua. Jazakumullah khairan. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya, sampai jam 10:10. Habis itu izin besok subuh udah harus OTW ke Yogyakarta teman-teman. Jadi buat teman-temannya di Yogyakarta, ayo ngumpul ya sebanyak mungkin ya, karena kosong nih. Nyampe Yogyakarta insya Allah 1:30, dari 1:30 sampai asar kosong, kita bisa bikin video dakwah, kita bisa ngobrol ya insya Allah.
kumpulin habisnya eta skuadron skuadron anak-anak UGM Universitas Gudang Menantu dan sebagainya, silakan dikumpulin buat kita ketemuan besok. Oke, alhamdulillah, silakan yang punya pertanyaan bisa ditanyain. Kalau lagi mandi junub terus ngebersihin telinga kan air kerasa masuk, apakah batal? Pendapat yang lebih cenderung memegangnya adalah nggak batal. Puasa itu batalnya kata Allah apa? Hambaku menahan dirinya dari makan, minum, dan syahwatnya karena diriku. Makan, minum, dan syahwat. Makan, minum berarti hubungannya dengan apa? Mulut dan perut kan? Perut lah, perut. Sedangkan syahwat hubungannya dengan kemaluan. Maka yang membatalkan puasa itu adalah yang hubungannya dengan kemaluan, yaitu apa yang bisa ngebuat dia jadi nikmat dengan kemaluannya. Berarti masturbasi, berhubungan dengan istri, dengan suami, ya, istri dengan suaminya, suami dengan istrinya, itu membatalkan. Masturbasi membatalkan, makan minum membatalkan. Ari masukin benda ke dalam dubur gak ada enaknya. Ama ya agak greget ketika siapa Husain Basyaban teh, Khadam Malik ya di Instagramnya, dia bilang kalau misalnya kita lagi kentut dalam air batal puasanya gitu. Nah kita kan kagak minum, kagak ada orang minum dari pantat gitu, gimana caranya? Maka itu gak batal teman-teman, kentut dalam air gak batal. Begitupun masukin apa cotton bud, begitupun ngupil gitu ya, itu nggak ngebatalin. Ini pendapat yang lebih cenderungnya. Ya, yang berpendapat itu batal memang memegang mazhab Syafi'i, di mana dalam mazhab Syafi'i itu semua lubang yang bersambung kepada perut itu ngebatalin kalau dimasukin benda. Berarti kalau telinga kan bisa tuh masuk ke, dari telinga ada saluran yang nyambung ke perut. Cuman kan oke lah, dari telinga bisa nyambung ke perut, dari mana lagi yang bisa nyambung ke perut? Hidung. Oke, mata juga ada. Kalau kalian nonton Guinness Book of Record tuh ada orang minum susu, habis itu dikeluarinnya dari mata, cemprot, panjang-panjang, 1 meter, 2 meter ada. Kalau dulu hobi nonton yang aneh-aneh emang gitu ya. Itu berarti kan dari mata bisa nyambung ke mulut. Tapi ternyata sejauh yang tahu nggak ada tuh ulama yang misalnya menyatakan kalau kita wudhu airnya masuk ke mata, airnya jadi batal, enggak kan? Ya jadi kita nggak harus kita taklid ke pendapat ulama A, harus ngikutin semua pendapatnya, nggak harus. Kita ikut pendapat ulama lain juga nggak ada masalah. Oke, baik, ada yang mau nanya dari kalian? Kalau masukin benda lewat hidung atau lewat mulut dan nyampe ke kerongkongan itu batal, ya batal. Kalian minum dari mulut, minum dari hidung itu batal. Oke. Gak ada yang mau nanya nih? Kalau udah beres Zoom banyak yang nanya di WhatsApp, jawab ya, sekarang kagak. Apakah nonton porno saat puasa itu membatalkan puasa? Terima kasih. Gini, ini sampaikan pendapat para ulama ya, jadi mohon maaf kalau ini mungkin agak vulgar. Ada tipe orang-orang yang punya penyakit ED. ED itu singkatan dari ejakulasi dini. Itu ada. Orang yang punya penyakit ejakulasi dini, dia tuh ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya adalah cepat keluar. Negatifnya adalah cepat keluar. Positifnya dia halal untuk melakukan, nggak enak ada anak AA gitu. Tutup telinga saya. Kan boleh ngelihat video porno kalau istri gitu. Jadi buat kalian yang lagi jauh sama istri, kalian tuh boleh videoan itu terbuka total lewat video. Cuman kata para ulama gak boleh dipegang sama sekali itunya. Jadi cuma boleh ngelihat tapi tanpa boleh dipegang. Untuk enak kan harus dipegang. Tapi untuk orang yang punya penyakit ED itu tanpa dipegang pun bisa keluar. Ya, dia dengan ngelihat itu bisa keluar tanpa harus dipegang sama sekali. Nah, jadi orang yang ED itu enaknya dia jadi bisa ngelakuin halal walaupun jauh dari istri. Gitu ya. Tinggal ngeliatin istri aja lewat video call dan dia tanpa harus megang apa-apa, tanpa harus ngegesek apa-apa, itu bisa keluar dan bisa nikmatin dan halal, itu kata para ulama. Adapun kalau digesek itu masuknya ke dosa masturbasi, walaupun objek yang dia jadikan untuk fantasinya istri sendiri, tetap nggak boleh. Makanya kalau
lagi sama istri, nggak boleh dia pakai tangan dia sendiri, tetap harus pakai tangan istri untuk memuaskannya. Nah, paham ini tentang EDI ya, ngerti ya, itulah kondisi EDI. Nah, orang yang punya penyakit EDI ini, kalau dia nonton video porno sampai keluar air mani, maka kalau dia ngelihatnya nggak sengaja sekali, lalu keluar air mani, nggak sengaja baru ngelihat gitu, bukan porno, jadi lagi scroll TikTok tiba-tiba tampil yang pakaiannya terbuka, terus langsung keluar air mani, jelas itu nggak batal. Karena apa? Karena nggak sengaja. Ngelihat nggak sengaja, terangsang dan langsung keluar, itu nggak batal. Tapi kata para ulama, untuk yang para edi ini, punten yang namanya edi, gak enak ya. Untuk yang para edi ini, kalau dia misalnya udah ngelihat pertama kali, nggak keluar tuh, tapi dia malah sengaja ngeliatin lagi, dia tahu kalau dia edi, dan dia akhirnya ngeliatin gitu, sampai akhirnya keluar, batal puasanya. Nah, kalau kalian insya Allah nggak edi ya, minta ke Allah biar nggak jadi edi. Karena ulama zaman dulu malah doa ke Allah, ya Allah kuatkanlah aku dalam itu. Pernah nggak kalian doa kayak gitu? Malu Ustadz, nikah aja belum gitu. Tapi ulama doa loh ngajarin ke kita, karena bisa lama itu termasuk kebaikan. Yang nggak ngerti udah bocil, nggak usah nyari tahu lah kalian yang masih bocil-bocil di sini. Nah, itu teman-teman, untuk jadi itu ya pembahasannya, kalau nonton film porno, kalau dia yang edi bisa batal tuh karena keluar air mani. Tapi buat kalian yang nggak edi, maka ketika kalian ngelihat porno itu ngurangin pahala, tapi nggak jadi batal, kecuali kalau sampai keluar air mani, dan itu kalau orang normal mah harus digesek atau harus dipegang ya. Tapi kalau orang yang nggak normal ya itu tanpa dipegang pun bisa. Jadi penyakit edi ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya, ada positifnya, ada negatifnya. Jadi kalian tuh kalau ditimpa sama Allah apapun itu pasti ada positif negatifnya, kita tinggal ambil positifnya dan sabar dengan negatifnya. Oke. Apakah dalam mazhab Maliki air mutanajis jika mengering tidak akan berpindah walau terinjak dengan benda yang basah? Bagaimana jika mengeringnya baru beberapa jam? Jujur, pribadi belum tahu tentang hal ini, tapi memang maksudnya nggak tahu apakah ini secara spesifik mazhab Maliki atau sebagainya, tapi memang ada pendapat ulama yang menyatakan di antara ulama mazhab, kalau najis itu kering maka tidak akan tertransfer. Bendanya tetap najis, tapi dia nggak akan tertransfer. Ini nih ya, kalau ada kotoran kucing, najis nggak? Najis. Lalu kotoran kucing ini kering ya. Kalau misalnya benar-benar kering lalu kena kulit kita dan nggak ada serpihan-serpihan kotoran kucing, ya berarti tangan yang kena kotoran kucing tersebut nggak najis karena kan kering. Tapi kalau tangan kita basah lalu ditempelin tuh kotoran kucingnya, ditempelin, naonan sih Anda ya. Tapi ini kan perandaian, dalam fikih itu perandaian tuh kita lakuin gitu ya. Maka ya tetap dilihat, kalau basah kemudian digesekin sama kotoran kucing yang kering, nanti pasti akan ada zatnya, yaitu ada koneng-koneng gitu loh, koneng-koneng cair-cair liquid gitu. Ya itu mah berarti ada zatnya, najis. Tapi kalau kasusnya tuh bendanya bukan benda padat, misalnya kencing, yang mana kencing ini kering. Kalau kencing kering masih ada zatnya nggak? Udah nggak ada. Karena udah evaporate walaupun masih ada baunya. Nah, dalam sebagian ulama mazhab berpendapat kalau emang udah kering, bendanya itu najis. Tapi benda tersebut nggak akan mentransferkan najis ke yang lain walaupun kondisi dianya basah. Gitu. Apakah boleh ikut pendapat ini? AA pribadi, ketika AA masih sanggup untuk mensucikannya dengan cara yang menjadi prinsip AA nggak akan megang pendapat itu. Tapi, andai suatu saat AA ada di dalam kondisi di mana nggak mungkin bisa mensucikannya dengan cara yang AA anggap itu sebagai prinsip AA, maka di situ AA langsung taklid, ya Allah aku taklid sama pendapat ini ya, aku taklid aja udah, seperti itu. Paham ya? Apakah dosa? Enggak dosa, kan taklid sama ulama mazhab aman. Kalau 6 menit lagi ya, kalau jual beli kan di masjid tidak boleh, apakah kalau minjam apakah boleh di masjid? Oh bagus ya, minjem ya. Oh kalau akad minjem belum tahu ya. Apakah tidak mengapa kalau bank syariah dananya tetap dikelola sama bank konvensional? Nah pertama ini kita harus tahu dulu, apakah benar itu dikelola sama bank konvensional, apakah ada pembagiannya dan sebagainya. Itu tuh nggak sesimpel ini gitu ya.
Bahkan dulu kan ada BNI Syariah, ada BNI ya. Ada juga BCA Syariah, ada BCA. Ada juga Mandiri Syariah dan Mandiri. Awalnya memang itu masih tergabung, tapi pas tahun berapa itu tuh udah dipisah. Benar-benar pengelolaannya tuh udah dipisah. Itu secara aturan barunya di Indonesia. Nah, emang masih ada bank tertentu yang mana konvensional dan syariahnya pengelolaannya sama? Nggak tahu. Ya, tapi sejauh yang tahu dulu waktu udah privat sama Ustaz Ahmad Suryana itu tuh sekarang udah ada aturan misah ya, pengelolaannya nggak sama. Oke, jadi seperti itu. Baik, Iqbal nanti nanyanya di ini ya, soalnya panjang. Hukum menjilat bibir yang udah ada ludahnya saat puasa apakah membatalkan puasa? Di bibir udah ada air ludahnya ya, saran Arizal jangan ya. Kalau menjilatnya doang nggak batal, tapi setelah menjilatnya diludahin gitu. Karena kalau masalah meminum ludah itu, satu, kalau ludahnya masih ada di lidah langsung ditelan, jelas sepakat ulama nggak batal. Dua, kalau ludahnya dikumpulin dulu di mulut sampai penuh lah, gelegek gitu. Itu makruh hukumnya, tapi nggak batal. Ketiga, dikegelasin dulu cucu 1 liter gelegek batal itu, dan gulanya kurang kerjaan adalah. Nah, ada satu kasus yang mana itu udah keluar dari mulut tapi nggak batal, yaitu kasusnya ngeces. Seseorang yang ngeces dan masih ngebentuk satu benang gitu ya, dari lidah ke itunya masih ini nyatu, terus dia seruput lagi, itu nggak batal karena masih nyambung dengan lidahnya gitu. Nah, adapun bibir ini kan udah di luar mulut ya, di sini kan, terus kita gitu-gituin. Nah, saran Ariza kalau emang kita harus gini-giniin ya dicuhin, dilepehin gitu ya, diludahin. Kalau kita berada di lingkungan yang 3 menit lagi ya, kalau kita berada di lingkungan yang kurang islami, bagaimana caranya untuk menekan perasaan tinggi hati yang tiba-tiba muncul karena suka dipuji alim padahal sangat amat jauh dari title tersebut? Ya kalau kayak gitu tinggal istighfar ke Allah, terus doa kayak doa Abu Bakar tadi ya. Jika kita sering waswas masalah najis karena kejadian lalu, apakah boleh mengambil pendapat mazhab yang memudahkan kita? Boleh. Tapi untuk kamu aja. Ya. Jangan kemudian dipaksain untuk yang lain, itu jangan. Seperti contoh, ada murid Arizal yang udah kena waswas akut dan dia ikut ke pendapat kotoran cicak nggak najis. Iya, buat dia aja nggak apa-apa. Tapi kalau lagi ada di rumah Arizal ada kotoran cicak, jangan sekali-kali nggak disucikan dengan cara Arizal. Ya, karena Arizal berpegang pendapat kotoran cicak najis dan ente ada di rumah AA, maka bersihkan sesuai dengan aturan AA. Itu. Jangan bikin AA malah jadi kesel gitu. Sama seperti orang yang bilang kotoran kucing suci, nggak najis, walaupun itu pendapat yang aneh, nyeleneh. Kotoran kucing suci, kencing kucing suci. Kemudian dia jadi biarin kucingnya disimpan di luar, lalu dia kencing, apalagi kucing cowok yang beger gitu ya, yang belum dipotong kemaluannya, belum kebiri ya, kebiri kan ya, belum dikebiri gitu ya, belum disteril, akhirnya kencing di mana-mana, cerot, di mana-mana. Ketika tetangga kesel, dibilang tenang, suci menurut pendapat saya. Ente pengen dipukul itu ya. Apakah orang yang ngomong riba itu cuma berlaku untuk bunga yang dibungakan lagi? Riba yang berlipat ganda bisa kufur? Itu enggak kufur karena itu ada syubhat. Yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba yang berlipat ganda. Sebagian ulama salah dalam memahami ayat ini. Mereka bilang riba yang haram tuh kalau berlipat ganda. Jadi kalau AA minjemin ke Fahri 1 miliar, lalu AA minta 1,5 miliar dibalikin, itu nggak apa-apa. Karena belum berlipat ganda. Yang haram tuh kalau bunganya 100%, itu baru haram. Nah, itu ada pendapat ulama gitu, tapi itu salah. Dan inilah yang terjadi di koperasi-koperasi sekolah. Mereka tuh udah dapat fatwanya dari ulama-ulama yang keliru. Nggak apa-apa minjem ke koperasi mah. Minjem 10 juta, cair 9,5 juta. Nggak usah bayar riba, nggak usah. Karena kami mah nggak minta tambahan bayaran. Ente nggak minta tambahan bayaran tapi dipotong itu utangnya gitu. Jadi ngutangnya 10 juta di akadnya, tapi yang dikasih yang cair cuma 9,5 juta. Ya itu mah berarti sama aja dengan minjem 9,5 juta tapi dikembalinya 10 juta. Sama aja, cuma main-mainin teknik itu. Nggak boleh itu. Ya. Nggak boleh itu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Kang, apa betul baca
Quran di mushaf tanpa terjemahan, Al-Quran terjemahan, dan HP berbeda pahalanya? Enggak beda pahalanya, sama. Ya, sama. Ya, kotoran suci ini adalah mazhab Asy-Syaukani, Zahiri, ada yang menisbatkan ke Imam Bukhari yang perlu ditinjau ulang. Udah baca ini di kitab Fathul Bari, ya, bahwasanya ada pendapat ulama yang menyatakan sucinya kotoran hewan yang haram dimakan, ya, seperti kotoran keledai, kotoran kucing dan sebagainya. Tapi ini menyelisih pendapat-pendapat mayoritas ulama, dan pendapat ini pendapat yang ganjil. Jangan dipopulerkan lah. Kalau emang ente ikut pendapat itu, jangan dipopulerin. Aja nih teman-teman. Untuk pendapat yang emang ulama masih khilaf dan diakui, seperti contohnya paha aurat atau bukan. Ada ulama mazhab yang berpendapat paha laki-laki bukan aurat kan. Dan itu pendapat yang diakui oleh ulama besar. Tapi nggak pernah tuh praktekin. Sengaja paha dilihatin ke kalian di depan umum, kagak. Ya. Bahkan ketika ngasih tahu sebagian ulama berpendapat paha bukan aurat, di ujung videonya bilang tutup. Buat kalian yang berpendapat paha bukan aurat, tetap ditutup. Bukan malah jadi sengaja pakai celana pendek merah terus ngerokok gitu misalnya teman-teman. Demi memperlihatkan bahwasanya nggak ada masalah. Gue pakai celana pendek, so what gitu. Kenapa nggak sekalian aja pakai celana dalam, Ustaz? Ya, wanita nggak beradab ya. Harus ngerti diri lah. Fatwa itu harus diposisikan sesuai porsinya. Ada fikih, ada fatwa. Fikih kita pelajari, kalau fatwa kudu lihat kondisi. Jangan disatuin. Kalau orang itu fatwa sama fikihnya dicampur adukan, nanti kacau teman-teman. Kacau asli. Contoh aja ya, mau ngasih tahu simpel aja. Ada orang yang suka mabok. Dan dia pingin nikah, tapi nggak bisa izin ke orang tuanya, dan nggak mau ketahuan teman-temannya. Terus akhirnya Ariza bilang gini, tenang aja kok, di sebagian mazhab boleh kok mabok, asal wine-nya, mirasnya jangan yang dari anggur sama kurma. Jadi kalau kamu mau mabok boleh, tapi sake aja, ya, yaitu mabok yang dari beras gitu ya, atau dari yang lain, tape kayak apa, asal jangan dari anggur aja. Alhamdulillah jadi bisa mabok, cina kata dia. Kau pengen nikah tanpa wali, tenang kok, sebagian ulama berpendapat nikah tanpa wali pun sah, gak usah ada saksi. Ya uwis kalau kayak gitu, comot aja teman kampus, ajak ke kamar, aku nikahi kamu dengan mas kawin 100.000 rupiah, dibayar tunai, sah nikahnya. Kira-kira kalau fatwa ini disebarluaskan di kalangan masyarakat, akan jadi indah atau akan jadi banyak perzinahan? Zina di mana-mana. Manfaatin fatwa tersebut. Makanya ingat, fatwa nggak seenaknya, ya. Fikih dipelajari, tapi fatwa nggak boleh seenaknya, harus ngelihat situasi kondisi. Baik, itu aja. Yang belum, ini screenshot aja teman-teman, terus nanti kirim di WhatsApp, bukti kalau kalian hadir, terus nanti bisa nanya ke Ariza gratis. Oke, itu aja. Sampai ketemu di Jogja teman-teman besok. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan selain kau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.